Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Yang terbaik kita akan memberikan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Ku menyimpang.
terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Engkau begitu baik. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh Engkau izinkan beribadah kembali kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap kami yang pada pagi hari ini beribadah walaupun secara online. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu boleh nyata atas kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya. Pagi hari ini ada kuasa-kuasa Roh-Mu. Ada kuasa Roh yang baru yang Kau alirkan buat setiap kami. Dan ada berkat-berkat baru yang telah Kau siapkan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami terus akan memuji Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita terus bersuka cita dalam Tuhan. Pagi hari ini kita yakin bahwa setiap hidup kita ada sukacita. Kalau kita mengejar sukacita itu dalam Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat satu pujian dengan penuh sukacita. Tak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Kesetiaan-Mu.
kita percaya Tuhan persiapkan sesuatu yang baru buat kita. Firman Tuhan yang akan berikan kekuatan dalam hidup kita, yang akan berikan kesejukan dalam hidup kita. Apapun firman Tuhan pagi hari ini, kita yakin itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Haleluya, kita akan sambut dengan suatu pujian. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Tak berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Aku serahkan kepada Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
tak tinggal, Dia takkan tinggalkanmu. percaya. Dia tak tinggal, Katakan dia percaya. Dia tak tinggal, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, Engkau takkan pernah meninggalkanku dalam situasi apapun Tuhan. Dalam situasi suka, duka, Engkau tetap ada di samping kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak akan melangkah, tapi kami mau melangkah hanya karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu atas kami, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu Bapak sekalian, pada saat ini kita boleh beribadah secara online. Kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan masih memampukan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita beribadah bersama-sama. Saudara, saat ini saat-saat yang sangat genting, sangat gawat, saat-saat yang tidak menguntungkan bagi kita, terutama di dalam kesehatan kita, karena kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis terus mengarahkan panahnya ke arah setiap kita, khususnya orang-orang percaya. Karena itu pada saat ini kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kuasa-kuasa dari si iblis. Kita harus benar-benar mengenakan senjata-senjata Allah atau perlengkapan senjata Allah yang harus kita pasang untuk kita, yang harus kita miliki supaya kita ini terhindar dan kuat di dalam menghadapi setiap panah-panah si jahat. Itu sebabnya kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini diharapkan oleh Tuhan kita ini tetap kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan dan kuasanya, supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-11, supaya kita ini dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Karena itu perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dijelaskan lawan kita adalah lawan-lawan si jahat yang terus menunjukkan, mengarahkan panah si jahat untuk setiap orang-orang yang percaya. Kita tidak akan mampu jikalau kita tidak benar-benar mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya pagi hari ini apa saja perlengkapan yang harus kita pakai untuk melawan roh-roh si jahat yang saat ini berbentuk penyakit-penyakit yang saat ini sangat menakutkan banyak orang, tidak hanya di kota, tidak hanya di negeri kita sendiri Indonesia, tetapi semua negara-negara saat ini sedang mengadakan perlawanan yang sengit terhadap virus COVID-19. Itu sebabnya ayo kita akan baca perlengkapan apa yang harus kita kenakan, yang harus kita pakai supaya kita mampu melawan si panah si jahat, kuasa si jahat, tipu daya si iblis.
Yang pertama adalah peralatan atau perlengkapan yang harus kita kenakan supaya kita dikatakan tadi, supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, kita tetap tegak berdiri. Ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah kita bisa berdiri tegak jikalau kita ini memiliki atau memakai ikat pinggang kebenaran dan baju sirah. Dikatakan di sini baju sirah keadilan, saudara. Ya, perlengkapan yang pertama dikatakan ayo kita tetap berdiri tegak memakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bahwa kebenaran dalam hidup kita, setiap perilaku kita, setiap mulut dan langkah-langkah kita, kalau kita ini berlangkah dengan benar, berbicara, mengucap dengan benar, apa yang kita lakukan penuh dengan kebenaran, maka kita akan bisa berdiri tegak. Dikatakan dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi kita harus memiliki rasa keadilan bagi siapa saja. Kita tidak akan memilih kasih satu dengan yang lain. Kalau saudara memiliki anak 2, 3, 4 atau 5, maka semuanya harus mendapatkan sesuatu yang sama. Ya. Itu namanya keadilan secara keluarga. Tapi keadilan secara luas, kita harus berlaku adil kepada siapapun. Kita tidak akan memilih kasih satu dengan yang lain, memilih kasih golongan satu dengan golongan lain, tetapi keadilan itu harus merata di segala penjuru, di segala urusan kita, di segala apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus berlaku adil. Itu termasuk senjata Allah. Keadilan itu termasuk senjata Allah supaya kita tidak terkena panah si iblis. Itu sebabnya yang kedua dikatakan ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang kedua, saat hidup kita ini penuh atau memakai perlengkapan senjata Allah, maka salah satu senjata Allah yaitu dikatakan kerelaan. Kakimu rela melangkah untuk memberitakan Injil damai sejahtera atau Injil keselamatan. Saudara punya kaki, ya, jangan pernah dimanja. Ya. Artinya apa? Tidak untuk melangkah, tidak untuk berjalan, tidak untuk berlari pagi, tetapi kaki ini dimanja hanya untuk santai, duduk saja, untuk istirahat tanpa ada kegiatan apapun. Ingat bahwa kaki kita ini harus melangkah untuk memberitakan Injil keselamatan. Setiap orang percaya harus berani melangkah untuk memberitakan Injil. Tuhan katakan apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa ini muridku. Artinya pergi. Pergi itu apa? Melangkah. Pergi itu harus melangkah dari rumah keluar untuk memberitakan Injil. Yang kedua adalah bahwa setiap kita yang memakai perlengkapan senjata Allah harus bisa, mau, dan berani memberitakan Injil dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, tanpa memandang situasi dan kondisi. Sekali melangkah untuk Tuhan, maka Tuhan terus akan sertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mencukupkan kita, Tuhan akan membentengi kita. Dan itu sebabnya ayo kita belajar untuk melangkah
jangan dimanja-manja kaki. Kita melangkah di satu tujuan untuk memberitakan Injil. Tidak ada lain kecuali memberitakan Injil. Dan ayat yang berikutnya, yang ketiga, kita harus berdiri teguh, berikat pinggang kebenaran, rela memberitakan Injil. Ayat yang ke-16 dikatakan dalam segala keadaan, ya, jelas dikatakan dalam segala keadaan, baik itu keadaan baik, baik itu keadaan tidak baik, baik itu keadaan kecukupan, keadaan kekurangan, keadaan suka dan duka, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka dikatakan kita harus menggunakan perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Karena iman, ya, harus kuat di dalam kehidupan kita sebagai perisai saat ujian, masalah, pencobaan datang. Maka gunakan imanmu sebagai perisai untuk menangkis atau menangkal segala masalah, segala panas si jahat yang ditujukan untuk menjatuhkan kita. Bahkan perisai iman harus kuat, harus teguh, ya, supaya kita tetap berdiri teguh. Kemudian sebab dengan perisai itu, dengan iman itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itulah sebagai tameng, ya, sebagai perisai untuk menangkis panah si jahat, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-11, yang keempat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita memiliki pedang roh, pedang sebagai pembunuh, sebagai perlawanan. Di samping perisai, maka pahlawan harus memakai pedang. Perisai, cuman perisai saja tidak akan banyak berguna, tetapi dengan pedang roh, ya, pedang inilah yang akan membinasakan setiap iblis yang kuasa kegelapan yang akan menjatuhkan kita. Itu ayat yang ke-17 dikatakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saat kita memakai perlengkapan senjata Allah, maka terpenting di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki firman Allah di dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah memiliki kekuatan pendorong atau dinamit di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan, meleburkan setiap panah-panah si jahat. Karena jadi setiap kita harus memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Katakan, semua akan berlalu, semua akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi setiap orang percaya harus memiliki firman Tuhan dalam kehidupannya, atau hidupnya ini sebagai firman Tuhan sendiri yang bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang lain, dan bisa menguatkan orang lain jikalau firman itu ada, tinggal di dalam hidup kita. Yang terakhir berada 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa tidak putus-putus, terus kita berdoa untuk orang-orang kudus, juga untuk orang-orang yang saat ini sedang memberitakan Injil. Berdoa juga untuk pribadi kita, supaya perlengkapan senjata Allah itu ada
di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang sanggup berdiri tegak di dalam menghadapi setiap situasi yang tidak nyaman, situasi yang berbahaya seperti saat ini. Iblis sedang menggempur habis-habisan lewat penyakit, lewat virus COVID yang saat ini sedang dimelawan oleh banyak bangsa, dan kita lawan dengan senjata Allah. Sebabnya pagi hari ini, ayo kita pakai perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita supaya kita kuat, tegak, dan tahan menghadapi situasi yang berbahaya. Mari kita akan angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, katakan dengan sungguh-sungguh, bukan kekuatanku Tuhan, tetapi kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Perlengkapan yang Tuhan sediakan akan kami pakai untuk melawan segala panah-panah si jahat. Katakan bersama, bukan dengan kekuatanku. Dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pengharapan setiap penghidupan kami Tuhan. Engkau yang menopang setiap kehidupan kami. Tanpa Engkau menopang hidup kami tidak akan mampu Tuhan melakukan segala sesuatu. Tetapi karena Engkau, karena kuat kuasa-Mu, kami boleh melakukan, kami boleh melangkah, kami boleh memakai setiap perlengkapan senjata Allah. Di dalam kami dapat menahan, memerangi, dan memenangkan dari kuasa-kuasa jahat yang terus mengelilingi kita, yang terus mengaum-ngaum seperti singa, yang melihat kelelahan, melihat kelengahan kita, sehingga kuasa jahat
akan melulur kita, tetapi di dalam Engkau dengan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami dapat kuat menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, yang dikasihi Tuhan, kita masih beribadah online karena situasi yang tidak amat sangat mendukung. Itu sebabnya kita akan menunggu ibadah tatap muka setelah kondisi ini aman. Setelah kondisi menjadi jalur hijau, kita akan beribadah kembali. Mari kita akan berdoa, kedangkan tangan kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, campur tangan-Mu, lawatan-Mu untuk setiap kami. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan, lewat setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, lewat usaha yang mereka usahakan, lewat apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan meneguhkan setiap tangan perbuatan mereka, sehingga mereka boleh berhasil, mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, lindungi setiap mereka dari segala penyakit yang ada, supaya setiap kami dapat kuat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama, Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua